Jemaat Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik atau buruk, itu pasti ada yang melatar belakanginya. Contoh, seseorang yang sangat sukses, ia ada di posisi itu tentunya bukan langsung dijatuhkan dari surga posisi tersebut, tapi ada yang namanya kerja keras dan perjuangan yang harus dijalani untuk dapat di posisi sukses itu. Begitu juga keburukan atau penderitaan. Ketika itu terjadi pasti ada yang melatar belakanginya. Seseorang bisa kena sakit, misalnya sakit mah. Pasti sampai dia sakit mah bukan berarti langsung sakit. Itu jadi bagian dalam tubuhnya karena ada proses yang melatar belakanginya. Mungkin karena tidak teratur makannya. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk sehingga membuat seseorang terkena satu penyakit. Berdasarkan hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, entah itu hal baik atau buruk, pasti ada yang melatar belakanginya yang namanya berkat atau hukuman itu pasti tidak langsung turun dari langit secara tiba-tiba. Pemikiran sederhananya seperti hal tabur dan tuai. Artinya apa yang kita tabur, misalnya itu kebaikan, pasti akan menuai hal-hal yang baik. Begitu juga sebaliknya jika kita menabur yang jahat, maka yang kita tuai juga pastilah yang jahat. Dan bukankah fakta di lapangan membuktikan seperti itu? Bahwa jika kita tabur kebaikan yang kita terima pasti hal-hal yang baik. Walaupun ada tantangan, tetapi kebaikan pasti mendapatkan kebaikan. Demikian juga sebaliknya. Sehingga benarlah kata firman Tuhan, Galatia 6 ayat 7 mengatakan, yaitu jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan inilah yang terjadi di cerita kehidupan bangsa Israel. Perlu kita ketahui bahwa bacaan kita ini yaitu kitab Ratapan. Mengapa disebut Ratapan? Karena berisikan ungkapan kepedihan seorang nabi yaitu Yeremia. Ia sedih atas apa yang dialami oleh bangsanya. Yeremia adalah saksi hidup ketika orang-orang Babilonia melakukan penyerangan ke Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan yang terjadi adalah bait suci yang didirikan Salomo dan berpenampilan sangat megah, indah, sangat dibanggakan oleh bangsa itu runtuh menjadi puing-puing. Dan itu mengakibatkan kegiatan-kegiatan peribadahan yang dilaksanakan di bait Allah berhenti. Tempat ibadah yang biasanya ramai dikunjungi orang menjadi sepi dan sunyi. Ayat 4 dalam pembacaan kita menegaskan itu. Dan ini berdampak dalam kehidupan para imam yang melayani di bait suci. Sehingga keadaan ini menyadarkan mereka bahwa tidak selalu yang bagus, tidak selalu yang indah, tidak selalu yang ramai dalam peribadahan Tuhan pertahankan. Semuanya bisa lenyap dalam sekejap. Ketika bait suci yang indah, megah, ramai dikunjungi orang, kehilangan kesungguhan, kemurnian di dalam peribadahannya. Karena fakta di lapangan membuktikan peribadahan yang ada dalam gedung yang indah
dan dihadiri oleh banyak orang belum tentu sungguh-sungguh menampilkan ketaatan dan kebenaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah yang terjadi dalam kehidupan peribadahan umat Israel ketika itu. Sehingga Allah membiarkan bait suci simbol peribadahan umatnya runtuh dan menjadi puing-puing. Ayat 5b. Hal yang juga menjadi kesedihan Nabi Yeremia adalah terjadinya kelaparan yang merajalela di ayat 11. Yerusalem hancur total. Mereka kehilangan pemimpin karena raja mereka ditangkap. Matanya dibutakan, dipenjarakan sampai mati. Di mana itu bisa kita dapat ceritanya? Di Yeremia pasal 52 ayat 1 sampai 30. Dan itu dikatakan dalam bacaan kita di ayat 6. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Semua tembok yang mengelilingi kota Yerusalem dirobohkan. Ada 4.600 jiwa penduduk Yerusalem diambil, dibawa ke tanah pembuangan. Sehingga yang tersisa hanya beberapa orang miskin dan para petani yang ditinggalkan di kota itu, kota Yerusalem. Kota itu menjadi kota mati. Sehingga Nabi Yeremia di ayat 1 dengan kesedihannya dia mengatakan, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Jemaat Tuhan, apa yang melatar belakangi sampai Yerusalem atau bangsa Israel menjadi seperti itu keadaan? Ternyata semuanya itu terjadi karena dosa. Di ayat 8 sampai 9 kita bisa melihat ada dua perbuatan dosa yang menonjol di hadapan Tuhan yang dilakukan umat Israel. Yang pertama, dosa penyembahan berhala. Inilah yang membuat Tuhan meninggalkan umat dan tempat kudusnya di bait Allah Yerusalem. Karena tidak ada gunanya Tuhan hadir di dalam ibadah-ibadah umat. Walaupun peribadahan yang dilakukan ramai pengunjungnya, karena mereka menduakan Tuhan dengan menyembah berhala-berhala kafir, bahkan itu dilakukan di mezbah-mezbah penyembahan. Kadang penyembahan dan ibadah yang mereka lakukan kepada Tuhan hanya sebuah formalitas belaka tanpa penghayatan dan penyesalan akan dosa-dosa. Sepertinya Tuhan itu tidak melihat, sepertinya Tuhan buta, dan umat terus berlagak dengan wajah tanpa dosa di hadapan Tuhan, seperti tidak terjadi apa-apa. Ada kemunafikan rohani yang sangat kuat ditonjolkan, dan Tuhan tidak suka. Tuhan menghentikan itu semua dengan dimusnahkannya bait suci Allah yang megah, ramai, dan juga sangat indah. Hal yang kedua yang menjadi dosa yang menonjol di hadapan Tuhan. Ayat 9a. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Apa ini artinya? Artinya terjadi perbuatan pelanggaran terhadap kesucian diri. Bahkan menghina Tuhan Allah yang maha suci, sehingga umat terlihat najis dan kotor. Di mana-mana terjadi pelanggaran asusila yang dilakukan dengan sadar tanpa rasa takut, tanpa rasa malu di hadapan Tuhan dan manusia. Inilah hal-hal yang umat Israel tabur dan harus mendapatkan tuaiannya, yaitu upah dosa adalah penderitaan atau maut. Dan tidak ada penderitaan yang hebat atau luar biasa dalam hidup manusia ketika Tuhan meninggalkan manusia. Karena siapakah kita tanpa Tuhan? Tidak ada artinya.
Dan inilah yang dirasakan oleh umat Israel saat itu. Oleh karena itu belajar dari bacaan firman Tuhan ini, kita dikoreksi untuk peka terhadap apa yang sedang kita alami saat-saat ini. Tuhan memakai situasi saat ini agar kita mendengarkan suaranya. Agar kita tahu apa yang Tuhan mau selama ini untuk kita lakukan. Yang pertama yang kita mau renungkan adalah tentang ibadah kita kepada Tuhan. Cuma saat Tuhan izinkan kita harus beribadah di rumah-rumah. Bukan di dalam gedung gereja kita yang megah ini. Untuk beberapa saat. Dan kita harus terbiasa dengan hanya beribadah dengan keluarga saja tanpa orang lain. Atau teman-teman sepersekutuan jemaat saat ini. Kita dijauhkan dari keramaian, kemegahan, suasana beribadah kita seperti yang biasanya kita persiapkan dan kita lakukan. Pasti ada yang mau Tuhan sampaikan. Apa itu? Mungkin sama dengan umat Israel. Tentang masih kurangnya kemurnian dan kesungguhan dalam melaksanakan peribadahan kita. Apa bentuk konkretnya? Salah satunya adalah ketika kita datang untuk beribadah. Tujuan utamanya kadang bukan untuk cari Tuhan. Mencari pujian diri, mencari kepentingan diri. Mencari yang lain yang bukan mencari Tuhan. Sehingga membuat Tuhan kadang dinomor duakan dalam posisi pelayanan kita. Bahkan penyembahan kita kepadanya. Peribadahan kadang kala bersifat semu dan hanya formalitas. Tidak berdampak untuk membawa pertumbuhan iman. Ada hal-hal munafik yang terjadi. Yang membuat kualitas peribadahan kita dan kualitas beriman kita kepada Tuhan tumpul. Dan Tuhan mau koreksi ini. Bahwa ramainya orang datang beribadah. Ternyata bukanlah satu hal yang menentukan pelayanan kita berkualitas. Tetapi ketika umat yang datang beribadah dan para pelayannya memiliki kehidupan yang benar dan taat pada Tuhan. Sehingga berdampak dan terasa pada pertemuan-pertemuan ibadah dan pelayanan-pelayanannya juga kesaksian-kesaksian yang dilakukan dengan kesungguhan berdampak. Ada satu pikir, ada satu hati, hidup yang saling membangun, menopang satu dengan yang lain, tidak memegahkan diri. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Yang merupakan bentuk-bentuk konkret dari kualitas keberimanan seperti yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau cari dalam kegiatan peribadahan kita. Kemudian juga adanya saat ini ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah saja, bukan lagi di gereja. Yang kita tahu pasti ada maksud Tuhan di dalam ini semua. Bahwa supaya keluarga Kristen saat ini mulai kembali membangun persekutuan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada keluarga yang dalam hubungan yang intim dengan Tuhan dapat saling menguatkan iman satu dengan yang lain. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam anggota keluarga. Suami menguatkan iman istrinya, istri juga menguatkan iman suaminya, orang tua menguatkan iman anak-anaknya. Karena jika tidak ada masa-masa sulit seperti ini, mungkin karena kesibukan kita jarang berkumpul di dalam rumah untuk berdoa dan baca firman Tuhan, membangun mezbah keluarga, berpegangan tangan.
saling menopang satu dengan yang lain. Sebagai keluarganya Tuhan. Dan pembaharuan diri, pembaharuan keluarga akan terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga yang terus membangun peribadahan di dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan, ketika keluarga-keluarga masing-masing berdoa dalam kekuatan doa dan bertumbuh iman secara bersama-sama, yang luar biasa dampaknya dari keluarga-keluarga yang berdoa adalah keluarga-keluarga ini mampu membentuk persekutuan gereja yang kuat berdoa. Jika anak-anak Tuhan semuanya kuat berdoa, saya suka pakai kalimat ini, maka pasti mampu mengguncang surga. Tuhan memalingkan wajahnya untuk mendengar seruan doa-doa yang dipanjatkan dalam satu hati, satu pikir. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, kuasanya pasti hadir. Kuasa Tuhan yang menopang, meluputkan kita dari mara bahaya dan memberi kita keselamatan, bahkan keselamatan kekal. Hal yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyadari tentang situasi sulit yang saat ini kita hadapi. Bisa jadi karena kita sudah menabur yang salah, sehingga kita menuai ini semua. Seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Artinya harus ada evaluasi diri saat kita menghadapi situasi-situasi saat ini. Artinya kita tidak hanya bicara bahwa mungkin ini semua adalah tanda-tanda akhir zaman, seperti yang dikumandangkan banyak hamba-hamba Tuhan saat ini. Ini bukannya salah, tetapi maksud saya bukan hanya itu. Masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini biarlah kita jadikan sebagai masa di mana kita harus mengintrospeksi diri dari segala sesuatu yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Menyadari bahwa situasi yang terjadi saat ini mungkin karena kita sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita meratap tangis segala salah dan dosa kita dalam kesadaran dan penyesalan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Inilah waktu terbaik untuk kita menyesali semua perbuatan dosa-dosa kita, terutama di minggu-minggu Prapaskah ini. Kita sudah masuk di minggu Prapaskah kedua. Biarlah salib Kristus memaku semua dosa-dosa kita dan kita berada dalam kesadaran baru iman percaya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma 5 ayat 8. Dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Untuk itu mari kita di minggu Prapaskah kedua ini, biarlah salib Kristus memaku semua dosa-dosa kita dan membuat kita merenungkan bahwa ada harga yang dibayar mahal yang Tuhan sudah buat, yang membuat kita selamat di dalam jaminan kasih-Nya. Jadi marilah kita bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Mari siapkan pelita kita seperti 5 perempuan yang bijaksana yang tahu menyongsong tuannya dalam pembaharuan budi. Dan itu semua dinyatakan tadi dalam petunjuk atau perintah hidup baru. Baca lagi, aminkan itu, lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita semakin berkenan
kepadanya. Tuhan pasti menolong kita. Amin.